Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar tentang teks laporan hasil observasi atau TLHO. Kompetensi dasar pada TLHO ini kita menggunakan 3.7, mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Yang kedua, 4.7, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran 3.7.1, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi yang dibaca. 3.7.2, mengidentifikasi ciri bahasa, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi dalam teks laporan hasil observasi yang dibaca. 4.7.1, menemukan kalimat utama dan gagasan utama. 4.7.2, mentransformasikan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk peta konsep. Yang pertama, identifikasi teks laporan hasil observasi atau TLHO. 1. Tentang pengertian TLHO. 2. Ciri-ciri. Dan ketiga, struktur TLHO. Pertama, pengertian TLHO. TLHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek setelah mengadakan penelitian. Kemudian yang kedua, yaitu ciri-ciri TLHO. 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. Kemudian yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Kemudian yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang delapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Tujuan TLHO. Tujuan utama memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapat. Kemudian ada tujuan lain, yaitu untuk penelitian, untuk memberikan informasi terbaru, dan untuk mengatasi suatu persoalan. Fungsi teks TLHO. 1. Sebagai bahan penelitian. 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. 3. Sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. 4. Sebagai dokumentasi. 5. Sebagai ilmu pengetahuan. 6. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan
pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian yang terakhir, struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan pembukaan yang berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi rincian, pembahasan dan penjelasan secara lebih rinci atau lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi, manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, demikian tadi tentang teks laporan hasil observasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, serta strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.